Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuha Uliniyah dari Prodi Sistem Informasi kelas C, NIM 2020-53123. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus transaksi-transaksi yang terjadi pada salon Elisa di bulan 4, 5, dan 6. Nah, di sini langsung saja kita mulai. Saldo akhir di bulan 3 sebesar ini 19 juta pada kas, kemudian piutang 2 juta, kita tulis kas sisa 19 juta, kemudian piutangnya 2 juta, kemudian utangnya ada 1 juta dan modalnya 20 juta. Langsung kita tulis utang 1 juta, modal 20 juta. Nah, kemudian bisa kita lihat dari PowerPoint. Kemudian transaksi di bulan 4 pada tanggal 3 Januari, Salon Elisa melakukan pembayaran gaji karyawan sebesar 1 juta. Nah, langsung kita tulis tanggal 3, kita tulis beban gaji. Karena beban gaji tersebut dibayar secara tunai, jadi kasnya berkurang 1 juta. Piutangnya 0, utangnya 0, dan modal berkurang 1 juta. Nah, kemudian utangnya kita 0 karena tidak utang dan modalnya berkurang 1 juta. Kemudian saldo kita tulis karena dikurang jadi kita kurangin saja 18 juta, piutangnya masih sama. Utangnya masih sama 1 juta. Modal berkurang 20 juta dikurangi 1 juta. Nah, jadi antara harta, utang, dan modal itu harus seimbang. Ini kasnya 18 juta, piutang 2 juta, 20 juta. Ini utangnya 1 juta, modalnya 19 juta, 20 juta. Jadi antara sisi kanan dan sisi kiri sudah seimbang. Kita lanjut transaksi tanggal berikutnya. Pada tanggal 7 Januari, Salon Elisa melakukan pembayaran sewa kios sebesar 3 juta. Jadi, pada tanggal 7 kita tulis beban sewa sebesar 3 juta. Sebesar 3 juta kita tulis. Piutangnya 0 karena dibayar tunai, utangnya juga 0. Modal berkurang 3 juta.
Nah, kan saldo 18 juta dikurangin 3 juta. Kemudian piutangnya masih sama 2 juta. Utangnya juga masih sama 1 juta. Modalnya 19 juta, kita kurangin 3 juta. Ketemu hasilnya 16 juta. Jadi sudah seimbang 16 juta dengan 1 juta, 17 juta, dan kas piutang 17 juta. Sudah seimbang. Kita lanjut transaksi berikutnya. Pada tanggal 15 Januari, Salon Eliza menerima pendapatan jasa sebesar 6 juta. Kita tulis pada tanggal 15. Pendapatan jasa sebesar berapa tadi? Sebesar 6 juta. 6 juta ditaruh di kas karena pendapatannya bertambah. Utangnya 0. Utangnya 0, modalnya bertambah 6 juta. Saldo 15 juta ditambah 6 juta 21 juta. Kemudian piutangnya masih sama 2 juta. Utangnya juga masih sama 1 juta. Kemudian modalnya bertambah 16 juta ditambah 6 juta. Nah, ini sudah seimbang. Lanjut transaksi berikutnya. Pada tanggal 18 Januari, Salon Eliza menerima pendapatan jasa secara kredit sebesar 3 juta. Jadi, pada tanggal 18 Januari, kita tulis 18 pendapatan jasa secara kredit, kasnya 0, piutangnya bertambah 3 juta. Piutangnya bertambah 3 juta ya. Kemudian utangnya 0. Modalnya bertambah 3 juta. Nah, lalu saldo 21 juta. Kita tulis masih sama. Kemudian 2 juta ditambah 3 juta. 2 juta. Utangnya masih sama 1 juta. Nah, ini 22 juta ditambah 3 juta. 25 juta. Sudah seimbang. Lanjut pada transaksi berikutnya. Pada tanggal 25 Januari, Salon Eliza melakukan pinjaman dari bank sebesar 5 juta. Berarti hutang bank kita tulis pada tanggal 25, hutang bank kasnya bertambah tadi berapa? 5 juta. Kita tulis 5 juta. Piutangnya 0. Utangnya bertambah 5 juta. Modalnya 0. Saldo akhir. Nah,
21 juta ditambah 5 juta 26 juta sama dengan 5 juta. Di sini 1 juta ditambah 5 juta 6 juta, terus ini 26 juta. Nah, saldo akhirnya kas 26 juta, piutangnya 5 juta, 31 juta. Kemudian sama dengan harus balance dengan utang 6 juta, modalnya 25 juta, 31 juta. Jadi hartanya dan harta sama dengan utang plus modal. Ini sudah balance. Antara harta dengan utang plus modal sudah balance 31 juta. Nah, kita lanjut studi kasus transaksi di bulan 5 pada Salon Eliza. Nah, pada awal bulan kita ada saldo akhir di bulan 4, ada kas sebesar 26 juta, piutang 5 juta, utangnya 6 juta dan mempunyai modal 25 juta. Kita buka transaksi pada bulan kelima. Nah, ini tanggal 2 Februari, Salon Eliza melakukan pembayaran gaji karyawan sebesar 1 juta. Kita tulis tanggal 2 beban gaji sebesar 1 juta karena dibayar tunai, jadi kasnya berkurang 1 juta. Kemudian piutangnya 0, utangnya juga 0, modalnya berkurang 1 juta. Modal berkurang 1 juta, kita tulis. Saldo hasil 25 juta, piutangnya masih sama 5 juta, kemudian utangnya masih sama 6 juta, modalnya berkurang. Kita tulis Rp24 juta. Nah, ini sudah balance antara harta sama dengan utang plus modal 30 juta, 30 juta. Kemudian pada transaksi berikutnya, pada tanggal 8 Februari, Salon Eliza melakukan pembayaran listrik sebesar 500.000. Jadi, pada tanggal 8, kita tulis beban listrik sebesar 500.000. 500.000 Cirol. Piutangnya 0, utangnya 0, modal berkurang 500.000. Nah, saldo utangnya masih sama 6 juta, kemudian modalnya berkurang 24 juta dikurangin 500.000.
23.500.000 sama 6 juta. Nah, ini juga sudah balance. Kemudian kita lanjut transaksi berikutnya. Pada tanggal 15 Februari, Salon Eliza menerima pendapatan jasa sebesar 15 juta. Pada tanggal 15 Februari, kita tulis 15 menerima pendapatan jasa. Jadi kita tulis pendapatan jasa. Kas bertambah 15 juta. Kemudian piutangnya 0. Utangnya juga 0. Nah, modalnya bertambah 15 juta juga. Rp15 juta. Saldo, kita tulis saldo. Karena pendapatan jasa, jadi kasnya bertambah. Piutangnya masih sama. Utangnya masih sama juga. Modalnya bertambah. Nah, ini sudah balance. Kemudian kita lanjut transaksi berikutnya. Pada tanggal 18 Februari, Salon Eliza melakukan pelunasan hutang bank sebesar 2.500.000. Kita tulis 18 Februari, 18 pembayaran hutang bank. Sebesar 2.500.000, jadi kasnya berkurang 2.500.000. Piutangnya 0. Utangnya berkurang 2.500.000. Nah, modalnya masih sama. Saldo kita tulis saldo karena pembayaran hutang, jadi kasnya berkurang. Piutangnya masih sama 5 juta. Utangnya berkurang. 6 juta dikurangin 2.500.000. Modalnya masih sama. Nah, ini juga sudah balance. Kemudian kita lanjut transaksi berikutnya. Pada tanggal 23 Februari, Salon Eliza mengambil uang salon untuk kepentingan pribadi sebesar 500.000. Jadi, kita tulis di sini tanggal 23. Transaksi itu prefer itu pemilik modal mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi kita tulis prefer sebesar kas berkurang 500.000. Piutangnya 0. Utangnya juga 0.
Modalnya berkurang 500.000. Nah, saldo akhir, kita tulis saldo akhir. Nah, jadi saldo akhirnya kasnya ada 36.500.000, piutangnya ada 5 juta, utangnya 3.500.000, modalnya 38 juta. Ini sudah balance ya. Nah, kita lanjut di bulan ke-6, transaksi-transaksi di bulan ke-6. Pada awal bulan, perusahaan ada saldo akhir dari bulan 5 sebesar kas 36.500.000, piutang 5 juta, utangnya 3.500.000 dan modal 38 juta. Kita lanjut transaksi-transaksinya. Pada tanggal 2 Maret, Salon Elisa melakukan pembayaran gaji karyawan sebesar 1 juta. Nah, kita tulis tanggal 2, beban gaji sebesar 1 juta. 1 juta. Piutangnya 0. Utangnya juga 0. Modalnya berkurang 1 juta. Nah, kita tulis saldo berkurang 35.500.000, piutangnya masih sama 5 juta, utangnya juga masih sama 3.500.000. Kemudian modalnya kita kurangin, hasilnya 37 juta. Kita lanjut transaksi berikutnya. Pada tanggal 5 Maret, Salon Elisa menerima pelunasan hutang dari pelanggan sebesar 3 juta. Kita tulis di transaksi pada tanggal 5 menerima pelunasan hutang. Kita tulis tanggal 5 pelunasan hutang dari pelanggan. Pelunasan hutang pelanggan. Nah, sudah sebesar sebesar 3 juta. Kita tulis 3 juta. Kasnya bertambah. Kasnya 0 karena nanti masuk di modal. Kemudian piutangnya berkurang, jadi piutangnya berkurang 3 juta. Nah, kemudian utangnya masih sama. Modalnya bertambah 3 juta. Kita tulis di modal 3 juta. Nah, saldo 35.500.000 masih sama. Kemudian ini kita tulis 5 juta dikurangin 3 juta. Utangnya 0.
modalnya juga 0. Kemudian saldo kita tulis pelunasan hutang, jadi bertambah. Ditambah. Ini 5 juta dikurangin 3 juta. 2 juta. Utangnya masih sama, 3.500.000. Modalnya masih sama, 37 juta. Jadi, harta sama dengan utang plus modal ini sudah seimbang. Kita lanjut transaksi berikutnya. Tanggal 10 Maret, salon Eliza membeli perlengkapan salon sebesar 1.500.000. Kita tulis pada tanggal 10 Maret. Tanggal 10 membeli perlengkapan salon. Beli perlengkapan salon sebesar 1.500.000. Kita tulis. Jadi berhubung secara tunai, jadi kasnya berkurang 1.500.000. Piutangnya 0. Utangnya 0, modalnya berkurang 1.500.000. Nah, saldo kita kurangin 1.500.000. Kemudian piutang masih sama 2 juta, utangnya masih sama 3.500.000. Modal masih sama. Modalnya kita kurangin. Nah, sudah seimbang. Kita lanjut transaksi berikutnya. Pada tanggal 17 Maret, salon Eliza menerima pendapatan jasa sebesar 7 juta. Kita tulis tanggal 17 menerima pendapatan jasa sebesar 7 juta. Kita tulis 7 juta. Nah, piutangnya 0. Utangnya 0. Kemudian modalnya bertambah 7 juta. Nah, sudah. Kita tulis saldo. Karena pendapatan jasa jadi bertambah 27 juta ditambah 7 juta. Kemudian piutangnya masih sama 2 juta. Utangnya juga masih sama. Modalnya bertambah. Di sini 44 juta, piutang 2 juta, 46 juta. Kemudian utang 3.500.000 plus modal 42.500.000 hasil 46 juta. Jadi sudah seimbang. Kita lanjut transaksi berikutnya. Pada tanggal 25 Maret, salon Eliza menerima pendapatan jasa secara kredit sebesar 1 juta. Kita tulis pendapatan jasa pada tanggal 25. Tanggal 25, pendapatan jasa secara kredit
sebesar 1 juta. Jadi kasnya 0, kemudian piutangnya bertambah 1 juta. Utangnya 0. Modalnya bertambah 1 juta. Nah, kita tulis saldo akhir. Kasnya masih sama, 44 juta. Kemudian piutangnya bertambah 2 juta ditambah 1 juta, 3 juta. Kemudian utang masih sama 3.500.000. Modalnya bertambah. Nah, ini sudah balance antara harta sama dengan utang plus modal. Bulan 6 saldo akhir kas ada 44 juta, piutang 3 juta, sama dengan utang ada 3.500.000, modal ada 43.500.000, hasil 47 juta. Sekian video presentasi transaksi-transaksi yang ada di Salon Eliza yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata atau kesalahan, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.